Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from fifth group. In here, we will present about theory of childhood fitrah-based education. And the member of our group are me, Nina Nur Fitriah, and then Irma Ma'rifah, and then Lailul Musharrafah, Risma Ayu Firdayanti, and Wahyu Ernawan. Okay, the first material is about what is fitrah-based education. I believe that you often hear about fitrah, but you cannot menjelaskan, explain about the meaning of fitrah. Okay. Fitrah-based education. Fitrah-based education is an educational model to educate, care for, cultivate the potential of human nature so as not to deviate from its basic potential and even strengthen that potential to become pastoral and noble character. Jadi, di sini pendidikan berbasis fitrah merupakan model pendidikan yang digunakan. Satu, itu adalah untuk mendidik. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan potensi kodrat manusia agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya. And then, apa sih tujuan dari fitrah itu sendiri? Nah, tujuan dari fitrah itu sendiri adalah untuk mendidik manusia untuk menjalankan sesuai apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, in here we will discuss about the importance of fitrah. Jadi pentingnya fitrah di sini kaitannya adalah tentang yang pertama adalah parents, and then the second is about students or peserta didik atau anak. Okay. And then fitrah-based education not only to educate children's nature but also to educate parents fitrah. Nah, di sini ditekankan bahwa pendidikan berbasis fitrah itu tidak hanya untuk mendidik fitrah seorang anak. Bukan hanya fitrah anak yang dididik di sini, tetapi penting juga untuk mendidik fitrah orang tua itu sendiri. Karena ketika seorang tua itu mengetahui tentang fitrahnya, maka dia bisa menanamkan berbagai hal atau apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Jadinya nantinya anak ini akan menjadi generasi muda yang memiliki potensi unggul karena dia bisa menjalankan sesuai dengan fitrahnya. Perlu Anda ketahui bahwa dalam fitrah ini, jika salah satu fitrah itu tidak dilaksanakan, maka akan menyimpang. Nanti kedepannya itu akan ada suatu problem. Nah, jadi di sini adalah pentingnya fitrah adalah di situ, adalah supaya kita itu tidak menyimpang dan tidak menimbulkan suatu problem in the future. Okay. And then why fitrah-based education is important for human? Okay. Because on the way to undergoing FBE or fitrah-based education, parents are also asked to educate themselves simultaneously in the process, so that the good nature of the parents will meet the beautiful good nature in the children. Karena dalam menjalani FBE ini, orang tua juga diminta untuk mendidik diri mereka sendiri. Jadi yang pertama, sebelum orang tua itu mendidik sebelum orang tua itu mendidik anaknya, maka dia harus mendidik dirinya sendiri. Bersamaan dengan ketika orang tua itu mendidik dirinya sendiri dalam proses itu, nah itu dilanjutkan dengan orang tua bisa menerapkannya ke anaknya sehingga nantinya akan menimbulkan timbal balik yang baik antara seorang anak dan orang tua, sebagaimana mereka itu bisa melaksanakan sesuai dengan fitrahnya. Okay. And then 3R, 3 syarat agar beramal atau melakukan fitrah ini dengan konsisten, yaitu yang pertama adalah relevan. Dan relevan dengan apa? Nah, yaitu relevan dengan fitrah itu sendiri.
Yang kedua yaitu relation, kita membangun hubungan apa? Hubungan cinta antara seorang orang tua dengan anak dengan orang tua. Nah, di situ ada hubungannya, yaitu dalam bentuk relation, dalam bentuk cinta dan kasih sayang. And the last is a reason. Alasan apa sih yang membuat mereka itu harus melakukan itu, harus saling mencintai. Mereka harus memiliki alasan-alasan tertentu. Okay, next. Being great parents, educating children according to nature by Ustadz Hari Santosa. Nah, di sini untuk menjadi orang tua yang hebat itu tentunya dia bisa mengarahkan, bisa mendidik seorang anaknya sesuai dengan fitrahnya. Nah, di sini kita mengambil materi dari Ustadz Hari Santosa, yaitu penulis dari buku yang berjudul FBE or Fitrah Based Education. And the first, fitrah for children like to move, like to play. Is that right? But parents often ask their children to cicing. In Sundanese, cicing it means diam. Nah, jadi fitrahnya seorang anak itu adalah bergerak. Tapi pada faktanya banyak orang tua yang sekarang ini itu melarang anaknya, kayak sambat gitu. Kalau anaknya itu bergerak kemana ke sana ke sini gitu, agak dibatasi. Padahal fitrahnya itu seorang anak itu adalah bergerak. Mereka bisa mengekspresikan, membuat banyak kreativitas. Nah, itu karena masa-masa mereka adalah masa-masa untuk menikmati kehidupan dengan permainan dan sebagainya. And then second is fitrah babies wake up fajr even in the early morning. Is that true? Okay. But most parents say to their children, just sleep again. It is still late or dark. Jadi fitrahnya seorang anak itu adalah bangun pagi, bangun sebelum subuh atau subuh pada pagi hari. Tapi pada faktanya banyak orang tua, ini tuh masih terlalu pagi untuk kamu nak. Nah, terus diajak tidur. Nah, ini nanti menjadi bad impact in the future. Nah, ini menjadi suatu kebiasaan gitu untuk anaknya. Jadi ketika bangun itu tidur siang, ketika bangun itu bangunnya itu kesiangan gitu. Jadinya ini salahnya siapa ya? Yang the first ini salahnya adalah parents, orang tua, karena di sini tidak sesuai dengan fitrahnya. And the third is fitrah for children like to talk, asking this, what is it? And then have not finished the answer, ask another question, is that right? But many parents today are more preoccupied with their gadgets or they bring their office work home, so they don't have time to answer, let alone invite their children to chat. Jadi fitrah yang ketiga adalah fitrah seorang anak itu adalah diajak bicara. Ketika usianya masih muda, itu masih kecil, itu adalah diajak untuk berkomunikasi. We know that ketika anak-anak yang pertama itu pendidikan yang pertama ketika mereka pelajari adalah yang pertama adalah hear, mendengarkan. Nah, kemudian setelah bisa mendengar, nah ketika beranjak dewasa maka diajari caranya berbicara. Apa sih bicara ini gini. Nah, pada sekarang we know many parents are busy with their gadget. Mereka sangat sibuk dengan HP mereka, bahkan sampai pekerjaan atau tugas-tugas di kantor itu sampai dibawa ke rumah, dan mereka orang tua itu tidak memiliki waktu untuk anak-anaknya, untuk mengajak ngobrol dengan anaknya, untuk berkomunikasi, untuk sharing. Jadi di sini ada confused, ada kebingungan antara anak dan orang tua ini, misi dan visinya itu bisa tidak selaras atau berbeda. Oke. And the third, what character is born or where is formed? Ya,
And the answer is both. Some are born, some are formed. Creative character from birth. Discipline. Trust is a character that is formed. Jadi di sini karakter itu sebenarnya dari lahir atau dibentuk sih. Dan the best answer is dua-duanya. Jadi dua-duanya karakter itu juga ada karakter bawaan, yaitu karakter dari lahir, dan yang kedua adalah karakter itu juga dibentuk. Jadi kedua-duanya ini sangat mendominasi keberhasilan seorang anak. Jadi mendominasi kepribadian seorang anak nantinya gimana, itu digantung oleh dua-duanya. Nah, bukan hanya karena bawaan dari lahir, tapi juga dibentuk. Jadi a good child, seorang anak yang baik tentunya setidaknya dia itu memiliki lingkungan yang baik juga. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi pada anak, karena seorang anak-anak itu melakukan segala hal itu berdasarkan biasanya kebiasaan dari lingkungannya. And then tips to grow fitrah. What is the tips to grow fitrah? Jadi di sini ada 3 tips to grow fitrah. Yang pertama adalah grateful, and the second is happy, and the third is not obsessive or not pessimistic. Okay. Jadi yang pertama adalah grateful. Caranya untuk menumbuhkan fitrah itu yang pertama adalah kita bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, itu adalah bisa menumbuhkan fitrah. Nah, yang kedua adalah happy. Kita harus senang dalam keadaan apapun. Kita harus berusaha untuk make our heart, jadi pikiran kita untuk berpikir positif dan membuat sebisa mungkin happy atau senang. And the last is not obsessive or not pessimistic. Jangan terlalu pesimis, jangan terlalu overthinking, berpikir lebih lanjut gitu. Jadinya ya bolehlah berpikir lebih lanjut, tapi yang lebih baik itu berpikir yang positifnya. Nah, saya pernah mendengar bahwa seseorang berkata begini, bahwa satu batang korek api itu ketika terkena batang korek api yang lain, maka akan menyalakan, akan bisa menghancurkan. Satu batang korek api ini bisa menghancurkan ribuan pohon, padahal satu batang korek api ini dari pohon. Nah, itu menunjukkan satu batang korek api ini adalah simbol dari pikiran-pikiran negatif kita. Ketika kita memiliki satu pikiran negatif, maka bisa berefek ke hal-hal yang lebih besar. Nah, itu jadinya di sini adalah pentingnya kita untuk menumbuhkan fitrah adalah not pessimistic. Okay. Each child has their own way to life. Allah give his or her way. Parents are in charge of accompanying him or her. Jadi setiap anak itu memiliki jalan untuk kehidupannya masing-masing. Allah itu telah memberikan mereka jalan masing-masing. Nah, tugasnya orang tua itu apa? Tugasnya orang tua itu kembali pada the definition of FBE, yaitu fitrah based education, yaitu yang pertama yaitu mendidik. Jadi tugasnya orang tua di sini adalah mendidik, menemani anak itu, accompanying him or her. Jadinya harus ditemani, harus dibimbing supaya nantinya anak itu memiliki tujuan hidup, the purpose of their life in the world. Okay. The last is this is about remember, parents are important. That's why Allah created marriage. Don't leave it completely to the institution or school. Institutions or schools function for Muslim or teaching. Jadi satu hal yang perlu kalian ingat bahwa parents are important. Jadi orang tua itu memang benar-benar penting. Nah, tetapi pentingnya di sini adalah mereka ketika mereka memiliki pernikahan, mereka berarti harus siap untuk mendidik anaknya sesuai dengan fitrahnya. Gitu.
And then don't leave it completely to the institution or school. Jangan tinggalkan mereka di sebuah institusi atau sekolah-sekolah saja. Bahkan sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan their work, dengan pekerjaan masing-masing dan mereka tidak terlalu memprogreskan seorang anak dengan visi misinya. Nah di sini jadinya orang tua harus benar-benar mendampingi, jangan menyerahkan semua pendidikan baik itu pendidikan sikap, pengetahuan atau keterampilan itu jangan semuanya diserahkan ke institution or school. It is not good for your child. And then institutions or schools function for Muslim or teaching. Jadinya institusi itu adalah sebuah tempat di mana itu untuk pengajaran, tetapi bukan untuk sepenuhnya. In the institution, di sekolah itu tidak bisa mengawasi sepenuhnya, kecuali jika dia dimasukkan ke asrama atau pondok. Itu bisa diawasi bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas saja, tapi di luar kelas bisalah diamati. Nah, kalau sekolahan formal kayak sekolahan umum yang cuma sampai pagi sampai siang atau pagi sampai sore, nah itu kan tidak bisa membentuk secara utuhnya. Oke, and the next presenter will be delivered by Risma. Okay, thank you, Nina. Here I wanna present about classification of fitrah. The first is fitrah of faith. Fitrah ini dapat kita tumbuhkan sejak anak lahir ke dunia ini hingga sebelum usia 7 tahun. Pada 7 tahun pertama, imajinasi anak-anak itu tuh sangat indah. Jadi, didik mereka dengan kelembutan, jangan dengan teriakan. Tumbuhkan gairah cinta kepada Islam, Allah, dan juga Rasulnya. Imaji positif ini juga bisa dibangkitkan dengan belajar di alam terbuka. Ajak anak-anak mendengar kicauan burung dan melihat cara burung terbang. Katakan burung-burung juga sholat dengan merentakkan sayapnya. Bulan, bintang, planet, matahari juga sholat dengan berputar sesuai dengan garis edarnya. Alam dan seisinya begitu patuh dengan Sang Pencipta. Dengan begitu, gairah ibadah anak akan tumbuh dengan sendirinya. Cintanya kepada Allah dan Rasul akan tertanam dalam hatinya karena imajinasi positifnya sudah ditumbuhkan. The second is fitrah of learning and reasoning. Setiap bayi dilahirkan adalah pembelajar yang tangguh. Gak ada bayi yang ingin terus menghabiskan hidupnya dengan merangkak saja. Mereka belajar untuk berjalan, berdiri, hingga kemudian bisa berlompat dan berlari. Setiap bayi dilahirkan sebagai penjelajah. Coba lihat, setiap sudut rumah yang tak luput dari jangkauannya. Mereka suka bereksplorasi dengan rasa penasaran dan keberanian yang tinggi. Begitupun dengan kreativitas yang dimiliki bayi ketika dia dilahirkan. Lihatlah bagaimana dia menumpahkan banyak warna di dinding rumah agar dinding terlihat lebih menarik. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap lahir dengan potensi fitrah belajar. Para orang tua dan pendidik tak perlu panik dan tergesa menggegas kemampuan belajar anak. Anak-anak hanya membutuhkan ruang terbuka di alam dan hati bagi imajinasi kreatifnya, bagi naluri penjelajah dan rasa penasarannya, bagi kesempatannya untuk semakin menjadi dirinya, dan tugas ini demi menumbuhkan gairah belajarnya agar kelak belajar menjadi passionnya. Karyanya akan terus dibuat sepanjang hidupnya, tak berhenti pada skripsi, tesis, atau disertasi atau segala bentuk hasil pelaporan demi memperoleh gelar saja. Anak yang fitrah belajarnya baik akan terus membuat karya yang akan bermanfaat bagi lingkungannya. Yang ketiga yaitu fitrah of talent atau fitrah bakat. Potensi fitrah bakat adalah potensi keunikan berupa bawaan, sifat bawaan yang telah Allah tanamkan pada setiap anak sejak pertama kali diciptakan. Maka fokuslah pada kelebihannya, bukan pada kekurangannya.
Bila fitrah bakat ini tumbuh dengan sempurna, maka seseorang dapat menemukan perannya di muka bumi. Dia dapat mengetahui misi spesifik penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi, sehingga dia bisa menemukan jalannya menuju kesuksesan. Contoh, jika anak cerewet atau senang berbicara, maka pada usia 10 tahun pertemukan dia dengan profesi guru, presenter atau profesi serupa yang bisa membuat potensinya tersalurkan dengan baik. Pada usia 0 sampai 6 tahun, amati sifat unik anak atau kesukaannya. Pada usia 7 sampai 10 tahun, berikan aktivitas yang relevan dengan potensi dan keunikannya. Pada usia 10 tahun, berikan guru untuk menjaga keimanannya dan maestro sebagai penjaga bakatnya. Skill dan knowledge tidak harus dikuasai semuanya. Orang hebat bukanlah orang terampil dan mengetahui semua hal. Orang hebat itu orang yang fokus pada keunikan bakatnya, lalu dilengkapi dengan skill dan knowledge, pendukung yang relevan. Maka dari mengenali bakat anak dengan baik akan membantunya di masa depan untuk menemukan peran hidupnya. Dengan demikian, maka pintu kesuksesan lebih mudah untuk diraih. Yang keempat yaitu fitrah of development atau fitrah perkembangan. Segala yang ada di muka bumi memiliki sunatullah, tahapan pertumbuhannya masing-masing yang berkorelasi dengan dimensi waktu dan dimensi kehidupan. Untuk setiap tahapan yang berproses tersebut memiliki cara dan tujuan masing-masing. Dalam sunatullah perkembangan atau pertumbuhan ini, maka tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Juga jangan terlalu terlambat untuk tiap tahapannya. Segala sesuatu akan indah bila tumbuh pada waktu yang tepat. Mulailah merancang pendidikan fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat anak. Fitrah bakat anak kita pada tahap usia 0 sampai 6 tahun, lalu pada tahap usia 7 sampai 10 tahun, lalu pada tahap usia 11 sampai 14 tahun atau pre-akhir balik, lalu tahap usia di atas 15 tahun post-akhir balik. Pelajari bagaimana fitrah belajar ditumbuhkan pada tiap tahapan itu. Juga bagaimana fitrah bakat diamati, dikenali, dan dikembangkan pada setiap tahap. Susunlah semuanya menjadi framework dan roadmap pendidikan putra-putri kita. And for the next presentation will be delivered by Irma. Terima kasih Risma. Sekarang nomor 5 yaitu fitrah seksual dan cinta. Fitrah seksual adalah bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sebagaimana dengan fitrahnya sebagai lelaki sejati atau perempuan sejati. Tujuan dari fitrah seksual adalah untuk membuat anak mengetahui identitas seksualnya. Anak mampu berperan sesuai dengan identitasnya dan membuat anak mampu melindungi dirinya dari kejahatan seksual. Lalu fitrah cinta. Fitrah cinta adalah bagaimana anak tersebut merasakan kasih sayang dari orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya, atau anak tersebut yang merasa mencintai kedua orang tua dan orang di sekitarnya. Fitrah ini sudah ada dari semenjak anak masih dalam kandungan ibunya. Lalu nomor 6, fitrah estetik dan bahasa. Setiap anak memiliki selera keindahan dan menyukai keindahan, termasuk kesenian, keharmonisan, kesastraan, dan seterusnya. Setiap anak sudah dikaruniai kemampuan berbahasa dari sejak dia lahir. Anak berbahasa dengan cara menangis saat dia haus, saat dia marah, saat dia tidak nyaman, atau saat dia lapar. Dan sekarang adalah nomor 7, fitrah individual dan sosial karakteristik. Setiap manusia lahir sebagai individu sekaligus makhluk sosial atau ketergantungan dengan lingkungan sekitarnya. Sosialitas akan tumbuh baik sejak usia 7 tahun. Hal ini bisa dicapai jika
individualitas seseorang anak tumbuh baik pada usia di bawah 7 tahun. Dalam fitrah perkembangan, usia 0 sampai 7 tahun, anak masih memiliki ego sendiri atau egosentris. Artinya mereka merasa dirinya adalah pusat semesta, belum menyadari dunia di luar dirinya sebagai keberadaan dirinya. Jadi, memang pada tahap ini anak belum memerlukan sosialisasi. Anak yang masih berumur di bawah 7 tahun belum memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Maka, bila kita sering menemukan anak di bawah usia 7 tahun yang tampak tak mau berbagi, malu, tampak cengeng, tak apa. Itu semua adalah bagian dari fitrah individualisnya. Puaskan saja egonya atau fitrah individualisnya untuk menjadi pemalu, untuk tidak mau berbagi, dan sebagainya. Jangan benturkan dengan akhlak atau adab karena belum waktunya. Waktunya dia mengerti arti berbagi dan bersosialisasi. Adab tetap disampaikan agar santun, namun sekali lagi tidak dalam suasana menekan. Ketika masuk usia 7 tahun, maka ini tahap dimulainya fitrah sosial. Mereka mulai bergeser dari egosentris ke sosiosentris. Mereka mulai menyadari ada lingkungan yang juga seperti dirinya yang perlu dihargai, yang bisa terluka dengan sikap dan ucapannya. Karenanya Allah Maha Tahu, orang tua boleh memerintahkan sholat pada anak mulai dari usia 7 tahun, bukan sejak kecil. Tak ada anak di bawah 7 tahun yang suka dengan gerakan sholat secara formal dan tertib. Namun demikian membangkitkan gairah sholat dengan meneladankannya tentang indahnya sholat tetap dilakukan. Tujuannya agar anak-anak mempunyai pemikiran positif tentang sholat dan kelak bisa melakukannya dengan ikhlas dan khusyuk. Semua ada masanya, tidak perlu terburu-buru. 8. Fitrah jasmani. Setiap anak lahir dengan membawa fisik yang suka bergerak aktif dan panca indera yang berinteraksi dengan bumi dan kehidupan. Setiap anak suka kesehatan dan asupan yang sehat, bersih dan baik. Setiap indera juga suka menerima input yang membahagiakan dan menenangkan. Selanjutnya adalah Mbak Raidul. Thank you, Irma. I want to present the principle of fitrah based on best education. The first related to the purpose of creation and the mission of life, the role of civilization in the world. Terkait dengan maksud penciptaan dan misi kehidupan di dunia. Jadi terkait dengan penciptaan dan misi hidup di dunia itu, misi sebenarnya manusia diciptakan di dunia itu sebenarnya adalah untuk beribadah. Nah, sesuai dengan fitrah di sini itu anak dididik sesuai dengan ajaran Islam agar mereka itu hidup sesuai dengan fitrahnya, tidak menyimpang dari fitrah. Second, toward rule of civilization or independence at the end of balik. Pengertian akhir balik dan mempersiapkan anak ketika mereka memasuki usia akhir balik. Apa yang disebut akhir balik? Akhir balik itu berarti seorang anak itu sudah siap bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya sendiri dan menjalankan perintah kehidupannya sesuai dengan fitrah dan
perintah Allah. Jadi seorang anak itu sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang buruk, mana yang seharusnya dijalankan dan mana yang harusnya ditinggalkan. Raise your child, raise yourself. Dalam proses pengasuhan anak, mau tidak mau orang tua itu harus mencurahkan 100% dirinya untuk anaknya, untuk mengasuh anak, agar anak itu hidup sesuai dengan fitrahnya, dan secara tidak langsung merubah hal-hal buruk dalam diri kita. Jadi sebelum kita mendidik anak itu kita harus merubah dulu diri kita, apakah kita itu sudah benar atau belum. Jadi nanti anak itu bisa meniru kebiasaan kita itu bagaimana. Dan kita tidak boleh menuntut anak seperti halnya kita menuntut anak saya harus mandiri. Itu tidak benar. Inside out, not outside in. Mendidik fitrah, bukan menjejalkan dan mengajarkan. Intinya begini, kita itu pada anak tidak boleh memaksa anak itu harus begini itu tidak boleh. Jadi kita itu harus memberitahu sesuai dengan fitrahnya, bukan memaksakan. Intrinsic motivation. Jadi selain kita tidak memaksakan anak, kita juga harus bisa mendidik anak, memberi motivasi. Memberi motivasi dari dalam. Yang pertama itu adalah keluarga. Mereka harus memotivasi anak agar mereka itu menjalani kehidupan ini sesuai dengan fitrahnya. Focus on the light, not the darkness. Every single child is unique, family unique, and personalized allocation. Kita itu harus memahami bahwa setiap anak itu unik, setiap orang tua itu unik, dan setiap keluarga itu unik, dan seterusnya. Karena tidak ada ilmu parenting yang bisa berlaku untuk semua orang, semua keluarga, dan semua anak. Jadi kita harus menemukan hikmah-hikmah yang ada di dalam diri kita sendiri dan anak-anak kita sendiri. And focus on the light, not the darkness. Kita tidak boleh fokus kepada kekurangan anak. Kita harus bisa fokus dengan kelebihan-kelebihan mereka dan kebaikan-kebaikan apa yang telah mereka lakukan. Jadi kita tidak boleh membandingkan antara anak yang satu dengan yang lain, karena setiap anak itu berbeda. Not class with adab, compatible with kitabullah.
tidak dibenturkan dengan adab, kompatibel dengan kitab Allah. Jadi antara fitrah dan adab itu tidak bisa disamakan, karena belum tentu anak itu bisa disamakan antara fitrah dan adabnya. Contohnya begini, anak itu sudah tingkahnya sudah seperti fitrah, sudah sesuai dengan fitrah, tapi belum tentu adabnya itu bagus. Begitupun sebaliknya, ketika mereka sesuai dengan adab, tapi belum tentu mereka itu fitrahnya itu sudah sesuai. In the last interaction with nature, life, and kitabullah, interaksi dengan alam dan kehidupan kitabullah. Jadi seorang anak itu harus diajarkan interaksi dengan alam, dengan sekitar, seperti orang-orang di luar. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu harus di rumah atau gimana. Kita harus memberi kebebasan kepada anak agar mereka itu juga mengetahui ke dunia luar itu seperti apa, agar mereka juga dapat pengalaman-pengalaman dari luar, asalkan itu sesuai dengan kitabullah dan mereka tahu batasan mana yang baik dan mana yang buruk. Okay, next presentation will be delivered by Wahyu Irawan. Okay, thank you Lailul. I want to explain to you about the operational framework of FBE. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan. Untuk perencanaannya, yang paling awal adalah dimulai dari kita memilih pasangan yang tepat. Maksudnya memilih pendamping yang punya satu visi dan misi dalam mendidik anak. Baru kemudian membuat planning ke depan. Mau nyusun personalized kurikulum untuk anak seperti apa. Misal orang tua ingin anaknya punya bekal agama, atau misal ingin anaknya itu bilingual. Nah, itu bisa dikembangkan dengan menyusun personalized kurikulum, misal dengan menyekolahkan anak ke sekolah Islam atau di pondok sekalian belajar bahasa Arab. Nah, itu misalnya. Kemudian untuk pelaksanaan, orang tua berpedoman pada personalized kurikulum sebagai rancangan kegiatan anak. Karena setiap anak itu berbeda ya, maka personalized kurikulumnya pun juga berbeda. Jadi masing-masing keluarga tidak mematok satu kurikulum yang seragam gitu. Tinggal nanti gimana caranya dengan framework yang ada itu orang tua bisa membuat reng-rengan kegiatan tiap aspek fitrah sesuai tahapan yang ada di frameworknya. Nah, di operational framework sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pre-training atau pralatih, yaitu pada usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua ada pre-akil balik 1, yaitu usia 7 sampai 10 tahun. Yang ketiga pre-akil balik 2, 11 sampai 14 tahun. Dan yang keempat ada post-akil balik, yaitu usia 15 tahun ke atas. Dalam pralatih atau pre-training berfokus dalam mengokohkan fitrah sebagai konsepsi fundamental melalui imaji positif dan kecintaan pada keluarga. Dalam pre-akil balik 1 berfokus dalam menumbuhkan dan menyadarkan fitrah sebagai potensi melalui interaksi dan aktivitas di alam dan lingkungan. Dalam pre-akil balik 2 berfokus pada menguatkan dan menguji fitrah sebagai eksistensi peran yang dibutuhkan melalui ujian dan tanggung jawab pada kehidupan, zaman, dan problematika sosial. Nah, yang terakhir pada tahap post-akil balik berfokus dalam menyempurnakan fitrah sebagai peran peradaban. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nina untuk konklusinya. Okay, before we close our presentation today, we will give you some conclusion. And the conclusion from this presentation today is anak itu seharusnya tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Dan secara tidak langsung yang membentuk fitrah seorang anak itu adalah orang tua. Orang tua lah yang berperan secara tidak langsung kepada anak itu. Okay, home is the best place
to grow fitrah. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe this